Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanesya Azara dengan NIM 21210 dari TKMB akan mengerjakan tugas UTS saya yang berisi video tentang mengapa TKM penting dipelajari, paparkan sejarah TKM, siapa 5 ahli TKM di Indonesia, materi TKM apa yang sudah kamu kuasai. Mengenai mengapa TKM penting dipelajari, menurut saya ya, alasan yang pertama, karena manfaat TKM memiliki manfaat utama berupa penerapan TKM pada sektor publik adalah perbaikan pelanggan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. TKM ini mempunyai tujuan utama berusaha untuk memperbaiki kepuasan pelanggan agar pelanggan nantinya tetap puas dengan pelayanan yang diberikan oleh si jasa atau yang memberikan barang tersebut, agar puas kepada customer atau pelanggannya. Nah, tetapi juga tidak menambah atau membludak biaya yang dimiliki. Nah, makanya manfaat utama pengadaan TKM atau kita mempelajari TKM ini adalah tentang yang pertama tentunya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, manfaat utama kita mempelajari ini adalah untuk mengurangi biaya. Kita memberikan kepuasan kepada pelanggan namun tidak memberikan biaya yang lebih, malah mengurangi biaya. Dalam hal itu juga hal lain, mengapa kita perlu mempelajari TKM, yaitu disebabkan karena manajemen mutu terpadu dapat membentuk masyarakat responsif terhadap perubahan tuntunan masyarakat di era globalisasi ini. Masyarakat Indonesia kan semakin lama semakin responsif, semakin kayak apa-apa dikit di komen, apa-apa dikit di komen netizen. Maka ketika kita mempunyai suatu perusahaan, agar perusahaan kita ini berkembang atau memiliki nama dan citra yang baik di mata masyarakat, maka kita perlu memperbaiki manajemen mutu upaya yang kita miliki di perusahaan kita. Dari itu adanya pembicaraan atau review dari satu pihak ke pihak lain yang mana akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik bagi kita untuk kedepannya. Kalau kita dari awal manajemen mutunya sudah jelek, maka seterusnya akan mendapatkan responsif yang negatif oleh masyarakat di era globalisasi di mana semua serba canggih, teknologi bisa diakses, penilaian bisa diakses melalui online. Lalu dengan adanya manajemen mutu terpadu ini, kita juga dapat membentuk sebuah sekolah yang tanggap dan mampu merespon perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan dan memberikan kepuasan pada stakeholder. Dengan adanya manajemen mutu terpadu ini, kita dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelanggannya yaitu siswa atau wali murid. Di situ kita bisa memberikan rasa puas yang tinggi. Oh, enggak sia-sia aku bayar mahal atau membayar segini di sekolahan ini, karena emang manajemen mutunya untuk kebaikan masa depan anakku itu tuh baik gitu. Dan manajemen mutu ini memiliki dampak yang bagus. Ketika pendidikan si anak tersebut bagus, maka masa depan si anak tersebut itu maka akan terjamin dengan bagus juga. Nah, setelah kita membahas betapa pentingnya kita mempelajari TKM, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah TKM. Kira-kira apa sih sejarah diadakannya TKM ini? Sejarah TKM sendiri tidak banyak. Total Quality Management itu bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Ketika ahli statistik Amerika Serikat, W. Edward Deming, menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. Emang ya, orang itu kurang dihargai kalau di negaranya sendiri. Iya, contohnya negara kita banyak banget para orang-orang yang pintar, namun mereka tidak diberikan waktu untuk berbicara atau berkomunikasi, yang akhirnya mereka menjual produk yang mereka miliki itu ke negara lain. Barulah Indonesia itu percaya lalu membelinya di negara lain dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu kesalahan itu. Ternyata nggak cuma di Indonesia, di Amerika Serikat juga melakukan kesalahan seperti itu di negara yang maju gitu loh. TKM itu muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang, pesat tak terlatih atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal di Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepang lah yang mengimplementasikan atau menerapkannya dan memperbaikinya dari 1950-an.
Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TKM juga menekankan pada pentingnya input, namun mengembangkannya dari kompetensi teknis ke juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan permasalahan. Meskipun nih, respon TKM ini itu atau pemikiran TKM ini itu berasal dari Amerika Serikat, namun nyatanya mereka menerapkannya di negara Jepang. Dan ini tuh berlaku pada saat Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. TKM ini itu di dalamnya berisi betapa pentingnya input namun mengembangkan dari kompetensi teknis juga, termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Sebagai tambahan, TKM ini berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan-keperluan ini sejauh mencapai tahap di mana TKM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum. Daripada pendekatan tertentu untuk kualitas, jadi dapat disimpulkan awal mulanya TKM Total Quality Management adalah di dunia bisnis. Itu adalah paparan sejarah TKM secara singkat. Kalau kalian ingin mendengarkan TKM secara luas, aku punya nih, yaitu sebelum adanya konsep mengenai TKM, inspeksi dilakukan dengan mengambil keputusan menerima atau menolak suatu barang. Namun, seiring dengan mulai berkembangnya bisnis, maka inspeksi menjadi suatu pekerjaan yang khusus. Dalam proses produksi sering terjadi masalah-masalah seperti masalah teknis, inspektor yang kurang terlatih, inspektor yang diperintah untuk menerima barang defect untuk meningkatkan output, serta berkurangnya tenaga yang terlatih. Perubahan ini mendorong lahirnya bagian inspeksi khusus yang melaporkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atau kepala bagian yang khusus pada proses produksi. Selanjutnya, disadari bahwa tanggung jawab dari chief inspector adalah lebih dari sekedar menerima produk, melainkan mencegah terjadinya defect, kerusakan, atau minus, atau terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Maka kemudian muncullah bagian quality control khusus yang bertanggung jawab terhadap inspeksi dan kontrol akan kualitas. Pada tahun 1920, teori statistik mulai diaplikasikan secara efektif ke dalam quality control. Dan pada 1924, Seyhardt membuat sketsa pertama modern control chart. Setelah itu karyanya dikembangkan oleh Deming dan karya-karya dari Seyhardt, Deming, Dodge, dan Roming lah yang sekarang lebih dikenal dengan teori Statistical Process Control atau SPC. Namun, hingga akhir 40-an, teknik ini hanya sedikit digunakan oleh perusahaan manufaktur. Saat itu, perindustrian Jepang sedang hancur dan memiliki reputasi barang yang murah, imitasi, dan angkatan kerja yang buta huruf. Dan Jepang menyadari hal ini dan berusaha membenahinya dengan pertolongan para kualitas yang curang Deming dan Wegenbaum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mereka tidak dihargai di AS, namun akhirnya mereka pindah ke Jepang. Dan pada saat itu Jepang dipandang sebelah mata, dipandang barangnya murah, imitasi, angkatan kerja yang buta huruf. Dan Jepang menyadari akhirnya Jepang ingin membenahi dan dengan pertolongan Deming ini yang berasal dari Amerika Serikat ini. Nah, revolusi kualitas di Barat berjalan lambat dan tidak mulai hingga awal 1980 ketika perusahaan memperkenalkan program-program yang mendorong peningkatan kualitas untuk mengikuti sukses Jepang, yaitu Total Quality Management menjadi pendorong utama dalam kasus ini. Akhirnya, pada tahun 82, pasar finansial Inggris anjlok dan berakibat buruk terhadap standar kehidupan di negaranya. Saat itu terdapat kompetensi global yang ketat dan kinerja keuangan serta reputasi mengenai kualitas suatu negara tergantung pada reputasi serta kinerja dari barang-barang dan jasanya. Sejak itulah sistem kualitas British Standard atau BS dipublikasikan pada tahun 79. Dan pada tahun 83 diluncurkan National Quality Campaign sebagai tema utamanya. Tujuannya adalah untuk mengedepankan betapa pentingnya kualitas sebagai cara untuk bertahan dalam kompetensi di dunia. Sejak itu, ISO atau International Standard Organization menjadi standar yang diterima internasional untuk sistem manajemen kualitas. Kemudian memasuki pada abad 21 ini, total manajemen sekarang merupakan lebih dari sekedar konsep yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan mengedepankan pentingnya proses. TKM telah dikembangkan di banyak negara dengan tujuan membantu organisasi untuk mencapai kinerja yang sempurna, terutama dalam memberikan kepuasan pelanggan dan meningkatkan
profitabilitas. Oke, jadi itu tentang sejarah singkat awal TQM mulanya berdiri itu bagaimana. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 ahli TQM yang berada di Indonesia. Siapa aja sih kira-kira 5 ahli TQM di Indonesia? Yang pertama ada Bapak Ki Hajar Dewantoro, seorang pendiri sistem pendidikan di Indonesia. Merumuskan karakteristik gaya pemimpinan di Indonesia adalah sebagai berikut. Ing ngarso sung tulodo ing madya membangun asas kepemimpinan Pancasila sebagaimana tertuang sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan ABRI. Nah, berdasarkan asas yang tersebut yang mudah dipelajari dan memang sesuai dengan Pancasila, ya akhirnya mempunyai suatu pandangan bahwa inilah terbitnya manajemen Indonesia itu seperti ini. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso. Itu mengandung sifat, watak, dan perangai sebagai berikut. Yang pertama takwa, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan taat kepadanya. Ing ngarso sung tulodo, yaitu memberi suri tauladan kepada bawahnya. Ing madya mangun korso, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah bawahannya. Tutwuri handayani, yaitu mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada bawahannya. Waspada purba wisesa, yaitu selalu waspada, mengawasi, serta sanggup dan berani memberikan koreksi kepada bawahannya. Nah, manajemen sebagai suatu disiplin ilmu tidak pernah dipelajari oleh Ki Hajar Dewantoro, tetapi apa yang telah dijelaskan adalah memberikan hal yang penting untuk kita semua untuk mempunyai pandangan sebagai gaya manajemen Indonesia. Dan yang kedua, tokoh manajemen mutu Indonesia adalah Josephine Wiryanti. Sebagai profesional dalam bidang sistem manajemen mutu dan keamanan pangan pada industri hasil perikanan, dengan luas lautan dan potensial hasil perikanan yang melimpah, sudah selayaknya kan pemerintah meningkatkan penerimaan devisa negara dengan menggalakkan pemasaran komoditas primadona hasil perikanan ke mancanegara. Josephine pun menjelaskan bahwa sejak awal 70-an, Dirjen Perikanan telah melakukan penguatan kelembagaan untuk mencapai sasaran kebajikan dalam pembinaan dan penawasan mutu hasil perikanan, termasuk pengembangan sertifikat kelayakan unit pengolahan. Oke, baik. Hingga pengembangan penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan dengan prinsip HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point pada dekade berikutnya, termasuk persyaratan mutu dari Food and Drugs Administration, Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Selanjutnya, tokoh manajemen mutu di Indonesia yang ketiga ada Samsi Jacob Peplis. Ya, beliau adalah bapak mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Beliau sangat memberikan perhatiannya pada mutu dan etika rumah sakitan. Bahkan hingga ajal menjemputnya, beliau selalu menasihati generasi muda tentang tenaga kesehatan untuk mementingkan kepentingan kesehatan masyarakat luas daripada kepentingan pribadinya. Dan beliau banyak menerbitkan karya-karyanya melalui berbagai macam buku dan artikel tentang kesehatan dengan perspektif yang juga luas dari tulisan dengan topik mengenai mutu pelayanan kesehatan. Yang keempat ada Setia Mangunson, yaitu Direktur Standarisasi dan Akreditasi Departemen Kelautan dan Perikanan DKP. Adalah perancang bangunan cetak biru manajemen standar pengawasan mutu industri perikanan nasional. Ia kerap kali dipercaya mewakili Indonesia untuk menghadiri pelatihan-pelatihan atau seminar mengenai pengawasan mutu ke luar negeri, termasuk mengunjungi pabrik-pabrik pengolahan ikan dan melihat dan mempelajari lanjut bagaimana bentuk dan penerapan manajemen pengawasan mutu di negara-negara maju. Ketekunan mengalami bidang pengawasan mutu berbuahkan lahirnya konsep, formula, sistem, dan program pemerintah di bidang pengawasan mutu yang bertujuan agar produk perikanan Indonesia bisa menembus pasar ekspor tanpa harus melalui negara ketiga. Konsep itu menjadi sebuah masterpiece atau mahakarya terbesar. Setiap manusia selalu birokrat, ia membawa beruntung selalu mendapat dukungan dari atasan untuk melahirkan ide-ide dan gagasan baru di bidang pengawasan mutu. Yang terakhir mengenai Bapak atau tokoh mutu di Indonesia adalah ada Suarso Harjosudomo. Beliau disebut Bapak TQM karena menerbitkan buku-buku yang membahas tentang TQM pada lembaga, tentang quality management. Beliau salah satu menerbitkan buku yang berjudul Dasar-Dasar Total Quality Management. Itu adalah lima tokoh
manajemen mutu di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang materi TKM apa yang sudah kamu pelajari. Mengenai materi TKM apa yang sudah pelajari adalah yang pertama tentang kepuasan pelanggan. Pada materi kepuasan pelanggan ini berfokus terhadap pengertian pelanggan, cara pandang terhadap pelanggan, mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan, berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan, dan mengakomodasi pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Pengertian pelanggan. Secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dalam konteks TKM, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa atau produk yang kita hasilkan atau berikan. Sedangkan menurut Coates, mengatakan pelanggan membentuk mutu dan kita intuisi menghasilkannya. Pelanggan di sini dikategorikan menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di satu intuisi. Sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar instansi penghasil jasa atau produk. Pada masing-masing kategori baik pelanggan internal maupun eksternal masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks pendidikan, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal karena siswa itu ikut berperan dan berkontribusi bersama-sama pihak sekolah untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan yang dikatakan sebagai pelanggan eksternal adalah wali murid, di mana mereka menerima atau tidak berikut campur tentang proses atau suatu produk jasa tersebut. Mengenai yang kedua, materi cara pandang perlakuan pelanggan untuk konteks sekolah, cara pandang terhadap pelanggan sama seperti skema struktur organisasi yang terpampang di dinding-dinding sekolah, yaitu di mana kepala sekolah sebagai puncak, dilanjutkan ke bawah wakil kepala sekolah, di bawahnya lagi kepala kebagian, dan dilanjutkan guru, staf, dan yang paling bawah adalah siswa. Sebaliknya, sesuai pandangan kontemporer terhadap pelanggan, maka pada paradigma kontemporer kepala sekolah adalah pemasok bagi semua pihak internal sekolah, termasuk wakil kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan seterusnya yang menerima produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan kepala sekolah dapat berupa antara lain kebijakan, arahan, perintah, dan bahkan termasuk bentuk produk yang paling sederhana berupa draft atau konsep surat. Sehingga pada paradigma ini, posisi kepala sekolah berada pada yang paling bawah, dengan makna ia menjadi pemasok dan juga fasilitator bagi semua warga sekolah, yang tidak lain adalah pelanggan internal sekolah. Demikian, wakil kepala sekolah adalah pemasok bagian kepala bagian, guru dan staf adalah selanjutnya guru dan staf pada lapis atas adalah masuk bagi pelanggan internal primer yaitu siswa. Jadi, fokus terhadap cara pandang terhadap pelanggan ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama sesuai dengan yang ada pada sekolah-sekolah, yaitu bagian tata usaha, yaitu kepala sekolah pertama, wakil kepala sekolah kedua, lalu guru, staf, kepala bagian, lalu baru siswa. Sedangkan ada juga yang kepala sekolah sebagai fasilitator atau pemasok, yaitu kepala sekolah bagian terbawah, yang ke atasnya adalah wakil kepala sekolah, lalu kepala bagian, lalu guru, staf, dan yang paling atas adalah siswa sebagai internal atau primer. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka perlu mengumpulkan informasi dari mereka. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal dimulai dari orang tua, terutama untuk satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar, untuk jenjang menengah dan tinggi di pelanggan internal primernya adalah perguruan tinggi. Jadi pelanggan eksternalnya adalah orang tua. Untuk mengetahui kebutuhan pelanggan orang tua yaitu melalui seminar, workshop, focus group discussion, grup-grup WA. Sedangkan informasi dari perguruan tinggi dapat diperoleh melalui studi pelacakan. Nah, yang internalnya melalui siswa ya, bisa untuk ketemu setiap hari, dan berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan yaitu melalui informasi diantaranya diperoleh melalui kotak saran, angket, FGD tadi, grup, workshop, dan studi pelacakan atau tracker studi. Perlu dikelompokkan, dianalisis, dan disimpulkan. Prosedur ini sebaiknya dilakukan oleh suatu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan mempunyai anggota dari unsur sekolah, komite sekolah, wakil masyarakat yang peduli peningkatan sekolah, dan mengakomodasi
kebutuhan pelanggan secara alami. Secara tuntutan zaman memang kurikulum komunikasi tuntunan pelanggan. Lalu masukan pelanggan khususnya pelanggan internal, eksternal diberi melalui peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria standar minimal yang harus dicapai, bahkan diupayakan dilampaui berlaku di seluruh negara, hukum kesatuan Republik Indonesia. Langkah selanjutnya, mengakomodasi masukan pelanggan adalah menuangkannya dalam program sekolah yang dirumuskan dalam rencana RKS untuk siklus waktu 4 tahun dan dirinci dalam program tahunan yang dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah RKS. Baik, sekian penjelasan saya penjelasan UTS saya mengenai mengapa teori TKM penting dipelajari, sejarah TKM, 5 ahli TKM, dan materi TKM apa yang sudah saya pelajari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.